kalau mau diceritain lebih laknat lagi tuh. Eksklusif hanya di PWK. Tapi yang satu fakta menarik dari Andika adalah dia pernah terjerat hukum padahal dia ngambil jurusan hukum. Iya sebenarnya ya gitulah cuy. Waduh kalau ngomongin anak yang lain aja lah, gembira-gembira aja. Iya. Sudah usai, sudah, jangan menangis lagi. Ku rasa sampailah di sini kasih. Tancoy. Coy, tahan dulu. Kerudung, ambil kerudung. Ya, ini pakai kerudung cuy. Pakai kerudung kan? Iya. Bait itu memang pakai kerudung cuy. Itu siapa namanya cuy? Itu Erna, dipanggilnya Eren. Karena udah masuk kota, berubah dong nama. Ya aneh dong. Itu teman-teman lo di Lampung. Kota, ibunya kota loh ini. Metropolitan loh cuy. Makanya ganti Erna jadi Eren. Gila dari Andika. Dikui jadi Andika gitu loh. Wow. Aslinya cuy, aslinya Paijo nama gua. Itu teman-teman lo di Lampung. Iya. Si Erna. Jadi satu kampung tetanggaan. Oh. Tetangga semua kan kita memang deket-deketan rumahnya. Yeah. Satu kampung memang rumah gua belakangnya rumah Dodi, itu samping rumah Dodi namanya Bebek gitu basisnya di sekitar situ. Nah si Erna dekat situ juga. Dekat situ juga. Oh, dan itu beberapa lagu pakai suara dia kan? Ya, backingnya dia memang. Oh. Ada hampir 4-5 lagu lah. Bukan personel tetap. Sebenarnya sih awal mula ya dia ngikut awal mula. Mungkin kesini-sininya mungkin ya karena punya suami kan kita hormatin juga lah suaminya. Kagak cuy. Cemburu. Kan pastilah namanya sering-sering di luar kota kan kita kan Oh, iya. masing-masing kan ketemu Emang. penonton takutnya. Iya. Mungkin suaminya ngejaga itu mungkin gitu. Iya. Tiba-tiba ya nggak tahu gua lambatnya waktu, berjalannya waktu lama-lama ya dia duduk di rumah gitu. Nes, dia di rumah tahun berapa ya? Udah kelar sama Kangen Band gitu? Kayaknya terakhir ngeluarin lagu di tahun Covid kemarin 2020 ya. Itu masih ikut tuh terlibat tuh lagu Cinta Sampai Mendengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa, hiduplah engkau denganku. Masih ada tuh cuy. Masih ada dia. Di lagu itu aja. Selesai lagu itu nggak kepake lagi tuh. Kok dia orang tahu sih? Nggak tahu aneh ya. Padahal pada pulang dah sana. Lagi syuting kita. Lagi syuting kita ini. Oh iya. Sama megang kamera ntar. Salah gua berarti. Iya. Tapi lagu yang itu tuh apa judulnya? Cinta Sampai Mati. Iya, itu 2020. 2020. Oh, pas itu di Covid cover tuh. banyak-banyak orang tuh ya. Ya kemana-mana itu lagu. Iya. Kadang-kadang ke bawah gue cariin. Di bawah cover, apa yang di bawah? Di cover. Nah, itu pas lu rujuk lagi sama Dodi ya? Iya, abis sinkrones itu. Iya. Jadi 2019 sinkrones, 2020 mulai tuh. Ini bangsat Baik lagi kan? sinkrones kagak bawa gitar lagi anjing banget. Gue udah minjem gitar tapi sama Doci gue kan nggak tahu. Iya. Ucup tuh ngomong sama gue, Cin kata dia, pokoknya ini karaoke ya berarti karaoke kan di dalam room dong. Pikir gue kan Iya. belum pernah nggak ngerti Yang gue. ngelit-ngelit gitu. Lu Jadi nggak, pada belum. gue so paham gue tapi gue nggak paham kan. Iya. Mending gue jujur udah nggak paham gue kan. Betul. Begitu nyampe masuk ruangan, buka, ini acara apa? Kok Kata Dodi. festival nih? Gue bilang, ya karaoke Dot, kata gue. Nanti di Iya. dalam ada roomnya, khusus kita, kata gue. Udahnya selesai siapa coba, cuy? Siapa? Bang Iwan manggung kami nonton kan? Iya. Ya selesai ini agak kangen band. Gila kata Dodi. Ini gitarnya mana? Kebetulan ada anak PWG kan, gue kangen akrab Iya. sama orang. Sama Doci. Bapaknya Cot, kata gue. Iya. Pinjam gitar Cot, kata gue. Pinjemin lah gitar Sansan. Mungkin Dodi karena malu. Ya janganlah gue, kata dia. Iya. Anak-anak metal lu masih malu kan Dodinya kan. Insecure lah bahasa sekarang itu. Iya. Gue bahasa Inggris cuma itu doang yang tahu cuy. Percaya gak lo? Cuman itu doang gue. Makanya sering gue sebut insecure gitu loh. Tuh, gue penasaran deh. Kiki Ucup bilang apa sama lu? Kok Pokok- tiba-tiba lu nggak ada
nggak ada persiapan apa-apa. Karena Ucup kan datang, gue lagi syuting di, boleh disebutin nggak TV-nya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi gue syuting di Trans pas itu kan, masih gue sama Ruben dulu, Iya. Survivor. Ya. Gue kan udah nggak nyanyi lagi, udah memang bener ikut bensu gue kan, Iya. syuting terus kegiatan gue, nggak ada kerjaan, nyanyi kagak kan. Nah tiba-tiba Ucup datang ke Trans TV ngajakin ketemuan gue tuh ngobrol. Nanti lo manggung di mana? Karena enak kalau jelasin ini kan Iya. nggak, nanti lo karaoke sama Iya. Omle. Siapa Iya. lagi Omle kata gue nih kan? Ya gue jujur aja emang gue nggak tahu cuy ya kan. Lo tahu gue dari kampung, ke kota ini cuma nyari duit kan. Daripada gue sok paham kan, wah nanti ada surprise. Ajak Dodi mau nggak? 2 bulan dari situ dia nelpon gue lagi. Ajak Dodi bisa nggak? Waduh, paling berat gue Berat kan. nih. Waduh, Dodi lagi udah lama nggak teguran nih gue Oke, mikir, gue lamunin cuy. Kronologi. Tiba-tiba lu memberanikan kontak Dodi lagi, itu gimana? Itu gue ada sekitar seminggu cuy gue lamunin tuh. Kontak Hubungin enggak, ya? Jadi gue tuh temenan gitu loh, di misalnya di Sosmed temenan, di BBM temenan, di WhatsApp temenan. BBM. Bukan maksudnya Iya. dari dulu zaman dari dulu. BBM itu sudah temenan Iya. memang, sampai ganti di upgrade jadi WhatsApp tuh masih temenan, tapi kan nggak pernah tegur sapa. Oke. Nggak pernah tegur sapa, Nggak pernah, ngechat cuy. tuh berapa lama? Udah hampir berapa tahun cuy? Tahunan cuy. Tahunan, udah hampir 10 tahunan lah gua nggak teguran sama sekali. Kan 2012 itu gua pergi dari Kangen Band, memang kita tetap berteman, namanya satu kampung kan cuy. Iya. Iya kan, nggak mungkin bermusuhan gitu loh. Kalau ke masjid kan lebaran pasti ketemu, tapi perang dingin gitu loh. Tampol-tampolan nggak lu sama Dodi? Agak mungkin sampai tampol-tampolan cuy. Temen kecil kan, dari segini nih kecil banget. Jenglot. Jadi gue lamunin, udahlah beraniin diri. Apa kabar lu Dol, kata gue. Weh baik, weh apa kabar? Kata gue baik. Ini kata gue, mau duit nggak? Kata gue. Lemah Weh tuh. boleh Langsung lah di kata situ. dia kan. Langsung to the Lemah point. dia, to the Iya. point. Ngapain? Ini diajakin karaoke sama manajer baru gua, kata gua. Karaoke mana? Ya pokoknya karaoke dikasih duit. Wih mau lah kata dia. Berangkatlah makanya diatur tanggalnya. Ternyata acara itu nama karaoke-nya itu Synchronize kan. Iya. Nanti ada Omle. Iya. Pikir gue itu Omle itu yang traktir apa gimana gitu loh. Belum tahu. Belum tahu Belum tahu cuy. Leo. Belum tahu. Oke. Terus. Ya anak baik-baik cuy, polos ya kan. Tunggu deh. Ini pas kita ngobam bukan sih? Dari ngobam lu kan ke Net TV tuh. Enggak, setelah kayaknya Iya dong. Oh iya ngobam ya. Sebelum ngobam ngobam acara lu ya. baru Synchronize kan? Iya benar. Oh di situ. Di situ. Oh. Kata gue, ya kalau sorry ya, kalau Yeah. Vincent kan gue temennya Omle di orang kan gue tahu semua gitu, Yeah. tapi Omlenya gue kagak tahu nih. Bener. Daripada gue sok tahu, Ya udah kan? bilang nggak tahu. Memang gue nggak tahu. Oke, Dodi terus bilang gimana? Duit nih Dod. Berangkat kata Yeah. dia kan. Yeah. Wih, nunggu tuh berhari-hari kan persiapan gitu orang kan. Namanya Yeah. wih, pikir gitu pasti ada PL-nya nih kan. Yeah. Ada cewek-ceweknya enggak. Dia kan kemana-mana kan bawa istrinya cuy. Si Dodi. Dodi ini kan bawa istrinya kemana-mana dikawal dia. Oh. Kalah Mayor Teddy ini mau kawal ketat loh. Nggak bisa nggak bisa gini dia udah. Gini nih. Jam 10 hari jam 10. Jadi berangkat gitu, begitu berangkat gue masuk, ini kok kita kayak nonton konser kata gue. Oh mungkin di samping orang konser tuh ada ininya roomnya kata gue kan. Iya. Woi oke nih kata dia kan. Begitu masuk nonton Bang Iwan dulu kita kan. Bang Iya. Iwan Pales manggung kan. Selesai itu cuy nanti ini ya kata si Ucup kan, nanti panggungnya nih. Ini kayak ngapain kata gue. Ya lo nyanyi di situ, nanti Dodi megang gitar. Ucup nggak tahu Nggak nggak tahu ke orang gue. jadi jaket yang gue pakai itu cuy dipakai Dodi. Iya dia nggak pakai apa-apa loh. Sama sekali nggak ada persiapan, nggak bawa gitar, nggak bawa. Iya kami bawa badan aja gitu Lu loh. berdua doang? Bertiga sama istrinya Dodi. Enggak. Terus nyanyinya gimana? Performnya gimana? Nah akhirnya begitu persiapan ya, Iya. prepare manggung. Waduh, gila gue ini, dia tahu sendiri kan. Iya. Gila lu nih nggak bawa apa-apa, gue bawa ke sini. Iya. Ya gue juga nggak tahu cuy, gue bilang. Sama-sama bego nih. Jadi kayak mana nih manggungnya? Dijelasin sama Ucup, ini mini swan. Nanti Om Leo yang play. Nanti kamu orang tinggal nyanyi aja, pura-pura. Iya. Ya gitarnya nggak ada. Datang Icot, gue panggil Cot kata gue. Oh, gitar itu pura-pura. Pura-pura, wih sejam berikutnya udah deg-degan aja gue suruh manggung di situ. Anjir nggak pakai apa-apa. Tapi pecah tuh. Pas lu pecah tuh. Ya alhamdulillahnya itu. Tapi kan pikir lagi ini acara memang kita orang nggak tahu kan. Iya, Memang iya. kampungan banget gitu loh Iya. pada saat itu.
Emang lu sebelumnya nggak nanya gue ngapain tradisi? Iyain doang. Pokoknya nyanyi doang, gue taunya nyanyi doang. Oh, karaoke. Ya karaoke kan identik dengan Itu lu, Kiku, iya, kiku. lu kira DLC-nya. Ya, pikir gua kan. Pas datang festival. Iya kaget gue. Aduh kok rame gini orangnya. Lu percaya nggak cuy? Begitu disuruh maju gue jangan gue kayak gitu cuy. Hampir 8 tahun gue nggak pernah nyanyi cuy. Ketemu penonton lagi emang bener-bener balik lagi nih bahasa Inggris gue keluar insecure gue. Ya. Emang gue anjir gue harus ketemu orang sebanyak ini lagi. Iya. Gitu jadi gue kayak didorong-dorong gitu. Nanti dulu dong. Mulai yang Kasela kan ada dia juga. Sikat. Oh dari situ gue dia orang aja berani. Maksud gue enggak gitu. Lu tiba-tiba ketemu penonton yang banyak gitu. Ngedrop langsung. Ngedrop gua. 8 tahun nggak nyanyi lu. Gila. Dulu emang terbiasa lah dengan penonton sebanyak itu. Setelah 8 tahun lu pasti kan ada kayak penyesuaian kaku lagi ketemu orang banyak karena kan syuting ya bisa beberapa orang kan. Iya, ini enggak nih. Redek gua. Akhirnya Abis kelar. Bang Iwan lagi kan Iya, pikir gua gila. kan. Sebelah gua timpukin ini sama anak-anak oi kan pikir gua kan. Tapi pada nyanyi cuy. Pikiran gua udah anarkis cuy. Iya, tapi pada nyanyi akhirnya. Padahal nyanyi semua akhirnya. Alhamdulillah ada yang nangis-nangis depan. Kata gua. Nah dari situ gua akhirnya balikan lagi sama Dodi. Oh, ciuman tuh di panggung. Bukan ciuman lagi. Gimana? Gua cipokan. Bukan ciuman lagi cuy. Cipokan udah. Tapi lu dulu berantemnya gara-gara apa sih? Ya biasa cheese. Gara-gara itu aja sih. Oke. Yang pertama itu, yang kedua gua nggak suka Dodi ngeband, bikin band lagi gitu. Tanpa sepengetahuan lu. Iya, dan itu kan menurut gua mengganggu konsentrasi kita, nggak fokus cuy. Iya. Karena kan ngeband harus fokus dulu nih gitu. Satu-satu gitu. Lu bikin banyak dia nih. bikin ini, bikin band ini, bikin macam-macam lah, dibikin salah satunya Winner lah, apalah gitu. Kan bikin kangen juga tanpa lu kan? Iya. Vokalisnya beda kan? Tapi itu menurut gua nggak se-works vokalisnya lu ya? Iya, butuh mental yang pas juga. Iya. Karena menurut gua kalau dia memang harus ngejalaninnya tanpa gua, dia harus bikin materi lagu baru. Itu kan dia pakai lagu lama, ya itu yang bikin mungkin diserang netizen. Nah, itu kalau dia bikin lagu baru oke lah. Lu sempet gini gak pas diserang netizen? Rasain vokalisnya bukan gua. Enggak cuy. Gua kan di penjara cuy. Wih, Gua digantinya di dalam kan gua. Gara-gara oplos. Bukan. Timah cuy. Timah gua. Suaminya Sandra Dewi. Gila pecah-pecah. Kalau Sandra Dewi udah jelas putus, suaminya udah tahu hukumannya cuy. Iya. Kalau belum tahu cuy. Iya, makanya. Putus berapa, mending gua timah aja kasusnya. Iya, timah aja lah, udahlah. Bagi 2 ya. Mas lah. Lu bantu ini. Tapi gue ingat Setengah-setengah banget lah. ya waktu itu ngobam kita di daerah Cipete. Pecah itu. Itu dia habis perawatan muka. Telat 2 jam. Datang mukanya kayak udang. Merah semua. Dia lu kenapa nih? Perawatan gue cuy katanya. Ini lama banget nih dokternya katanya. Gua seumur hidup baru itu gua di suntik mukanya Di laser? sakit kan gua kan. Iya. Ini apa laser? Sakit semua muka gua cup. Ini syutingnya besok aja bilang gua Pai. Iya. Ya enggak enak lah gua udah nungguin ini berjam-jam. Waduh kayak mana nih? Makanya bener kan keluar di SCTV keluarga gua nelpon, muka lu kenapa merah-merah anjir? Naik motor lagi. Iya. Ucup yang nyetir lu yang ini. Mencengnya itu muka kan? Ya, ngejar net juga kan? Ya ngejar itu. Iya. Tapi lu nyadar gak setelah ngobam kita banyak banget komentar positif yang bilang akhirnya gue mengetahui sisi positif dari Andika. Bener sih. Di situ tuh kita tuh start tuh. Iya sedikit banyaknya lu banyak ngebantu juga sih tuh. Tapi kita ceritanya seru tuh cuy. Iya benar. Sisi lain dari diri lu kan, Iya. yang nggak orang tahu. Iya benar. Perjalanan kan kayak wah ini playboy. Iya. Iya itu. Terus ini yang diomong. ada Lu video. tahu nggak yang diomongin jeruk makan jeruk? ada bininya loh, ini bininya. Iya. Wih, bininya Andika Maesa. Iya. Baru nih. Aman. Lu lihat main mata gue kayak cuy. Paham dong lo. Iya. Berapa lama Ji sama yang baru? Sudah ya baru 2 minggu lah. 2 minggu nggak ketemu maksudnya. Oh, pernikahan udah berapa lama? Udah setahun ya? Ya udah hampir sekitar situ lah. Gila jadi ya, keren banget. Coba.
Dia baik banget loh, gila. Nggak ada orang sebaik dia, beneran deh. Gue baru tahu gue di sini dibongkar kartunya cuy. Dokter ya? Dokter hewan sekarang. Hah? Lu pegang hewan? Iya, gue kan hewan cuy. Biawak albino. Dokter mana lo yang mau lo? Megang biawak albino. Iya, nggak sembarangan lo. Iya. Butuh perawatan khusus gue ini. Ketemunya di mana cuy? Sama istri lu sekarang? Di masjid, sama-sama sholat. Bohong lo. Lah gila, gue sholat ketemu di masjid. Ya lu nyolong kotak amal dibelain. Ya itu. Stop. Ini orang baik. Bukan dia. Nggak, ketemunya pas gue sakit. Hah? Jadi gue jadi tim ses kampanye kan, jurkam. Tahun kemarin itu. Iya, tahun kemarin. Gue drop. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Iya. Kebetulan dia yang periksa tuh. Wah, kayak di film-film. FTP mah tumbang cuy. FTP Tunggu, yang tunggu, ditonton tumbang. Gue lagi membayangkan visualnya. Sini gimana ya? Lu lagi di UGD. Gue biar kebayang cuy. Lu di UGD nih. Iya bukan di UGD, gue kan jalan normal. Maksudnya suntik vitamin cuy. Oh, suntik vitamin. Suntik vitamin oh, aja. Bukan ke rumah sakit. Bukan. Iya ke rumah sakit. Tapi suntik vitamin. Tapi suntik vitamin. Lu ngomong gini nggak? Hordengnya bisa tutup dulu. Iya. Lu anggap mau kontes nih. Iya, maksudnya kan Bukan biar kontes cuy. Anjing. Gelap-gelap gitu kan. Oke, speak pertama lu apa? Iya gue ngomong, makasih ya dok, kata gue. Iya sama-sama. Iya. Terus? Salam buat anaknya, kata gue. Enak aja katanya. Langsung ngambek lah dia nih pergi gitu loh. Wah anjing, ini level Terus, tinggi nih. Untuk mengetahui dia punya anak atau udah menikah. Iya. Lu nanya gitu? Iya. Salam buat anaknya? Iya. Wah level tinggi, gokil. Karena kalau langsung, kamu udah menikah belum? Standar ya gak? Yoi. Lu ngomong langsung salam buat anaknya. Ini udah tingkatan dewa cuy. 4. Gila respect. Bu. Terus. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Dia nggak jawab, dia ngambek pergi, ninggalin gua. Tapi kan ada 2 nih perawat, asisten dia kan. Iya. Wih, bapak ini jangan sembarangan, dia masih gadis. Pas kata gua ya, nggak gadis atau janda kosong posisi kita. Ya cuy. Terus akhirnya kenalannya tukeran nomor telepon nggak, Pak? Iya. Tukeran nomor telepon gua. Di situ? Enggak, minta sama temennya. Ada nomornya nggak kata gua? Bagi dulu nomornya. Dikasih sama temennya? Kasih sama temennya. Terus? Ya begitu gua minta nomornya, gua ngucapin maaf dong. Sorry ya mbak, kata gua. Sorry ya dok. Tadi salah paham, bercanda nggak apa-apa kok. Nah mulai. Mulai masuk di situ. Ya gitulah. Ngajak pertama kali jalan nggak, Pan? Enggak, gua nggak pacaran cuy. Gua tuh kan kenal sehari, 9 hari nikah kita. Taruh. Iya. 9 hari? Iya 9 hari. Nggak pacaran gua cuy. Langsung nikah gitu? Langsung nikah, karena kan gue dipanggil nyokapnya. Ya karena sudah sama-sama dewasa kali kan, gitu loh. Bapaknya kan kasat narkoba tuh. Bapaknya polisi cuy. Bokapnya silop. Sebentar. Ya, Bapaknya apa? silop. Melihat elu datang ke rumahnya. Nah. Apa yang dikatakan bapaknya ke lu? Gini nggak? Coba kantong. Gue ngeri digeledah ya kan. Gue nggak tahu. Gue sama sekali nggak tahu kalau bapaknya polisi. Paham nggak? Gue dengan polosnya gue dateng, didudukin gue sama nyokapnya, sama keluarganya, sama paman-pamannya. Gitu. Kamu apa yang kamu suka dari anak saya? Gue bingung juga jawabnya. Dia nyuntikin vitaminnya bagus, Pak. Itu kelebihannya ya kan. Gue ditanya, ya kok anak saya kan begini. Ya saya ngerasa ini bukan sesuatu antara cantik atau enggak, atau manis atau enggak, atau anggun atau enggak. Ini permasalahannya, ya kalau kita kan kerasa cuy, laki-laki kalau dari sorot mata cewek itu suka sama kita kan, pasti kan, ini bisa nih gitu kan. Gitu. Taunya dari mana? Kalau gue bisa, gue lihat bisa ini mah gitu loh. Dari tatapan matanya lu bisa? Ya kan senyum-senyum tipis itu pertanda jual beli senyuman tuh pasti. Kita senyum dia kan senyum. untuk ramah tamah sama Ya pasien. bukan, kalau jual beli senyuman kan senyum, balik lagi nengok senyum lagi kan beda cuy. Jadi gini. Orang menel gitu sih pai anjing. Enggak, senyum-senyum dari kita ngelihat chat gitu kan. Dia
apa kerasa lah kalau dia nanggepin kita gitu kan. Oh, dari respon dia ke lu. Oh, jadi dia oke. merespon juga kan. Akhirnya pura-pura lah gue sama teman-teman gue ini numpang kopi. Oh, selesai kampanye nih, agak malam mau pulang. Oh gitu. Emang lagi di mana? Masih daerah sekitar. Oh, itu deket rumahku. Boleh numpang kopi nggak? Boleh. Mampir akhirnya. Di rumah dia? Iya, mampir ke rumahnya. Buat ngopi. Ya numpang ngopi, alasan kita lah, speak kan. Iya. Nyampe ke rumahnya, ngobrol. Ya mulai nyokapnya keluar kan, nanya gua, dudukin gua. Iya. Kamarnya pacaran apa gimana? Enggak, dalam Islam nggak ada pacar-pacaran. Kerja apa? Kata nyokapnya. Oke. Kalau kamu ada rasa sama anak saya ya dipikirin gitu loh. Gimana caranya ta'aruf, langsung nikah gitu. Waduh, tantangan bagi gua kan. Gua yain hari itu coy. Malam itu juga. Gua yain. Besoknya gua bawa keluarga gua. Besoknya ya kan nyokapnya kan nanya butuh keseriusan pasti kan Iya. gitu loh dengan jawaban itu. Dan gua memang harus berpikir kan, serius apa enggak gitu loh. Sudahlah gua pikir umur gua sudah pala 4 mau ngapain lagi pikir gua kan. Iya. Ya udah gua samperin. Gua ngajak keluarga gua, besoknya gua dateng lagi ke situ. Gitu Oke. ke rumahnya. Wah, gokil sih. Ini gue banyak Jadi banget nggak pertanyaan. pacaran, cuy, Dia sama banyak sekali banget gua. pertanyaan gue, tapi biar kita ceritanya enak, lu makan apa? Daging babi ada kagak Ada mie instan semua. Daging babi. Gua tahu nih warkop, Mie goreng apa mie rebus? mie goreng. Mie goreng. 1, 2. 6 deh. Satu aja. Gila habis buka coy. Kopi ambil. Abe, mau abe? Kopi hitam. Cap tikus ada gak? Kagak ada. Cap tikus saset kagak. Ya udah kopi Torabika tuh. Iya, oke. Disebut baru enggak apa-apa ya? Nah, udah 2 motor. Selip lah. Nanti lo edit nit gitu ya. Nit aja. Ya lu masa enggak mie gua sendiri? Oh iya, Mendingan. gua juga, gua rebus. Nah. Telur bohongan tuh cuy. Iya. Dia nggak gorengan. Anjir. Udah berapa hari nih? Baru itu baru. Baru ngeliat lo maksudnya. Ya baik. Tunggu, gue penasaran nih. Bapaknya bahas soal narkoba gak? Ya, karena bokapnya kan gua kan ditakut-takutin cuy. Oleh bapaknya mantan. Gimana? Enggak gitu. Bukan, gua kan jadi keluarganya memang anggota semua. Gitu. Jadi gua ketemu Wah, lu omnya dulu. masuk di Keluarga mereka gitu loh. Datang omnya. Udah bang, saya setuju nih bang. Gini. Tapi mereka kenal lo dong. Tak kenal. Oh. Kenal gua. Tahu lu pernah masuk penjara? Ya bukan tahu lah kan. Memang semua dunia ini mungkin tahu lah. Pernah ngebahas itu nggak? Pasti kan kalau Enggak, alhamdulillah enggak pernah ngebahas ke situ yang sih. bener lu? Iya, demi Allah. wow, Nggak pernah. Dia orang memang yang gua lihat ya santun banget keluarganya gitu loh. Ya itulah ya mungkin Tuhan nakdirin tuh beda server. Dengan seberandalnya gua dan keluarga mereka tuh memang agamais banget gitu. Jadi dan lu 9 hari. 9 hari. Lu nyesel nggak, Mbak? Nggak ya? Lo Mbak, siapa namanya? Siapa? Istri lu namanya? Mbak, enggak nyesel? Enggak, lu bilang enggak dia. Bagus Mbak, dia ya baik enggak orangnya kok. udah. Iya. Ya enggak nih Mas. Mbak nggak merasa beli kucing dalam karung kah enggak ya? Wah garong nih. Rokok dong satu. Enggak jual rokok nih ya? Ada. Boleh ya? Boleh aman cuy. Agak tegang ini gua. Karena gue udah lama gak ketemu dia. Akhirnya gue kan dengar berita doang kan. Yoi. Iya. Kita kontak-kontakan terakhir pas gue di Lampung, lu gak ada lu. Ya bukan, gua lagi manggung cuy. Lu di mana itu? Di luar kota. Kalau ada mah gua samperin loh. November ya, gue di Lampung Iya. ya. Gue makan itu tuh apa? Ya? Sambal seruit. Oh, seruit bulin apa? Iya, yang sama apa? Durian-duriannya tuh. Oh, tempoyak. Tempoyak. Iya. Bulinnya tadi dihapus ya, di nit gitu. Iya. Enak bener ya. Iya gue makan gituan tuh. Wah Lampung cuy, tempatnya banyak banget. Yang nongkrongnya banyak banget sekarang. Iya, Satu nggak- jalan tuh tempat nongkrong anak muda semua sekarang. Ya udah nggak kayak dulu kan. Iya. Kalau dulu kan ya gua ketua begalnya cuy. Jadi begitu gua hijrah semua, anak gua hijrah semua. Oke komandan gitu. Gue bilang wah nih, Gua ini sterilin semua cuy. satu jalanan tuh klub. Wah maju sih. Iya. Udah gitu yang keluarnya cewek-ceweknya boleh-boleh lagi Lampung gila. Gila. Produk. Lampung senggol dong bos. Kalau kata orang kamu menyala bangku.
Anjir. Tapi emang beneran nih kalau pempek tuh enakan dari Lampung dibandingkan dari daripada Palembang. Palembang. Kenapa? Ya mungkin kita ikannya ikan ini jangan diambil yang aneh-aneh ya. Maksudnya Iya, iya. karena kan tempat kita tuh memang dikelilingin laut. Laut, Nah, iya, mereka iya. kan sungai gitu. Iya. Ada lautnya beberapa lah. Kalau kita kan mungkin ikannya lebih mudah kali ngambilnya ya. Gitu. Karena kalau Palembang ke laut jauh. Ya, orang Palembang juga kalau liburan sekarang ke Lampung cuy. Oh iya? Orang Jakarta, orang dari mana-mana ke Lampung sekarang. Beli pempek. Bukan liburan. Gue beli pempek. Gua kan bahas laut tadi. Iya. Ikannya ikan laut Iya, maksud iya, gua. iya. Mereka aja tahan ke sini artinya liburan ke Lampung tuh entah ngambil ikan ke sana Iya. untuk bikin pempek kan enggak tahu juga. Apa cuy cuy. yang restoran Padang enak? Oh, begadang. Begadang. Ayam telurnya ya, enak ya. Wih, itu Ucup kalau ke situ pening gua. Iya. Lama bener makannya. Nama mulu ya. Tapi enakan yang itu cuy, bukan yang deket bandara, enakan yang sonoan lagi. Oh iya, yang maksud lu Tugu Adipura Iya, kan, benar, di tengah-tengah benar, kota benar. yang ada gajahnya Iya, kan, iya, patung iya. gajah Itu enak iya. tuh. Itu yang enak karena itu pusatnya kan. Iya. Kalau yang lainnya ini sebenarnya ya tergantung chef sih. Chefnya kan mungkin diputer-puter kan, seminggu di sini gitu. Emang gitu? Iya pastilah. Nggak mungkin chefnya semua sama rasanya kan. Iya, tergantung siapa Tergantung yang ya. masak, setahu gua. Iya. Kalau Padang. Tapi ngomongin Kiki Ucup, gue ada satu cerita yang mungkin lu sebel sama gue. Pada akhirnya tuh ini gara-gara synchronize waktu kita masih COVID dan itu tayang di TV, bukan Oh di festival. iya. Selebrasi ya? Iya, yang di TV tuh. Iya, iya. Iya. Jadi di ruang tunggu gua, dia masuk nih Andi. Minum. Gua nyanyi 5 lagu jadi 3 lagu, blek gua. Itu kan tadi gua bahas kampang Gopar ini. Gini, yang Anjing. bener cuy, iya. Kasih terus sama dia, minum gua kan. Parah banget. Dan dikit lagi udah habis. Iya. Diisi gua lagi. Tuh, ya, gitu. Gua tuh 2 botol habis berdua. Ternyata gua paling banyak. Jadi gue begitu ngeliat yang lain kan, nyanyi apa ini? Nyanyi itu. Gue bangun kok, gue kan nggak kerasa karena duduk kan coy. Karena gue duduk. Begitu dia kan MC-nya, begitu dia pergi, gue diri, langsung kayak ngeliat jalan tuh kayak gelempang-gelempang. Waduh, bala ini kata gue. Gue ngerambat dulu, pegang set kata gue. Gue panggil basis gue, kata gue, temenin dulu gue kamar mandi kata gue. Kenapa? Ini harus gue colok, kalau nggak muntah bahaya ini kata gue. Kamar mandi gue colok-colok, nggak keluar juga. Bala ini prepare. Waduh kata gue. Dulu gue lagi berbagai alasan gue ngomong lagi nggak enak badan lah gue segala macam biar dikit lagunya. Iya. Akhirnya 3 lagu cuy gara-gara lu. Anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nanya sama gua, cuy, kan itu kan di JCC ya? Iya. Nggak boleh ngerokok dalam. Nggak boleh ngerokok, kita ngerokok. Dia ngomong gini. Begitu pergi gue yang ditegur. Tampang lo inget itu anjing gopa ini. Rokok di mana? Sini bisa gitu kan. Oh ya udah, sama ngerokok dia tuh. Wah, Andika ngerokok pertama. Gua ngerokok Ngerokok dulu. juga. Terus ada tuh. Siapa ya? Iya kayak security gitu lah. Enggak, negor musisi-musisi kita. lain pada ngumpul Iya. sama kita. Ngerokok tuh- semua. Akhirnya di ruang tunggu kita tuh kayak Pandu, ada Iya. ya banyak itu. Pamungkas saudara. Pokoknya ngerokok semua aja, Ngerokok udah. semua, set. Gua keluar. Security nyamperin gua. Far, itu kok ngerokok? Andika nih emang ya. Saya udah larang pak, tapi dia ya ampun, gila ya dia emang tuh parah set. Gua Dia jalan pergi aja. kan, gue yang ditegur. Mas katanya, iya. Minum ya? Iya. Tapi nggak boleh sambil ngerokok di sini. Katanya boleh ngerokok di sini, nggak boleh sampai nyuruh. Kata gue gopar. Kesat nih orang kata gue. Jadi di situ gara-gara gue ditegur daripada dengan enaknya matiin semua kan. Gue ngadepin. Oh, iya pak, saya nggak tahu. Wah, Ini itu- bunyi ini katanya. Itu ngebul. Begitu Ada gua 8 orang tuh. bangsat Iya, gitu kita gua kayak semua- orang kebakaran. Musibah dari situ tuh Pada akhirnya. situ gara-gara ngelihat kita kami ngerokok kan, Iya. kita ngerokok. Ada Om Leo juga di situ kan? Ada, Iya, datang. ngerokok. Datang satu. Om Leo, sih bisa ngerokok? Bisa cuy, kata dia. Gua kalau inget itu kesel gua sama Gopar lo. Dan abis dari cerita dia ngerokok itu kita dilarang itu, Gopar gak nongol lagi loh. Sampai gua selesai nyanyi itu gua gak ngeliat lagi Gopar.
akhirnya karena gue buang malu tuh cuy. Di situ ada Mas Andra kan, Mas Andra gitarin Pamungkas. Nyamper gue cuy, sini aja lah tension juga gue gampang. Pindahin itu gue, pindah duduk gue, gabung sama mereka di luar, depan backstage kita tuh kan. Sini aja lo anjing kata gue, Kopar nih tunggu lo kata gue. Sampai lupa gue dibahas lagi anjing. Goblok. Gue yang disamperin anjing. Di JCC ngerokok. Udah gue nggak bisa manggung ya kan, mabok gue. Yang bener lu. Cuy iya. Ya. Gue gak suka ya kosong lagi gue isi lagi. Emang tuh orang setua gila. Kok habis betul. Tapi kan gue sesuai prinsip nyimbangin ya kan. Itu yang paling balance tuh. Iya ada cerita. Alkohol. Tapi ini orang asik banget untuk diajak ngobrol dia. Iya. Tapi yang satu fakta menarik dari Andika adalah dia pernah terjerat hukum padahal dia ngambil jurusan hukum. Bahas-bahas kampus lagi anjing. Tapi anggap aja itu adalah ujian praktek ya. Karena gue melihat apa yang pertama sih lebih mudah ya, karena kan kita belajar sesuai dengan pemikiran kita. Karena gue belajar dari teman-teman yang dihukum, maka gue akan berpikir, oh, jadi orang di penjara tuh cuy, bukan 100% orang bersalah semua cuy. Ada yang dijebak. Ya. Jadi dari 100% orang di dalam penjara itu ada yang 8% memang orang nggak bersalah cuy. Tuker pala tuh beneran ada nggak sih? Ada. Jadi tuker pala tuh oke, kalau kita lu tuker pala sapi kan nggak mungkin. Misalnya pemakai lu keluar BD gitu. Tapi lu kasih tahu siapa aja yang make gitu kan? Ada memang. Ada beneran deh. Ada memang ada. Ya beragam-ragam lah di situ, bermacam-macam. Ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang kakek-kakek aja masuk cuy. Gua pertama masuk kan kaget gua. Bapak udah tua gini kasus apa Pak? Saya juga bingung masuk sini, saya cuma ngambil tali. Tadi, tali Pak kata gua. Iya, saya tarik-tarik ada sapinya anjing. Dia ngomong dengan gitu, dengan polos sih sama gue cuy. Saya tuh ngambil tali, kok tali bisa masuk penjara pikir gua kan. Kok bisa Pak? Iya, saya lagi di kebon, saya ngeliat tali, saya tarik ada sapinya Pak. Oh kampret kata gua. Udah Pak, set mudah-mudahan nggak meninggal lo di dalam ini anjir. Lu satu sel isi berapa orang? Ada yang 32, ada yang 42, macam-macam cuy. Kalau gua sebelum putus itu gua ada 52 orangan cuy di Penaling itu. Kan jadi orang yang belum putus-putus di situ cuy. Kalau sudah putus belum di sidang. Ya, belum dieksekusi lah. Kalau sudah putus-putusan baru masuk kamar masing-masing tuh. Itu masuknya Polsek apa Polres? Enggak, dari Polres kan dilimpahin ke ini cuy, apa lembaga pemasyarakatan kan? Oh, baru sebelum divonis. Belum divonis. Jadi gabung kami di situ nunggu sampai sidang putus kan. Berapa lama cuy dalam cuy? Gua rehab semua sih alhamdulillah. Tapi sempat masuk sel. Sempet lah. Berapa lama di sel? Sebulan lah, pokoknya sampai putus persidangan. Dinyatakan gue sakit gitu loh. Sampai sekarang masih sakit kayaknya. Anjing. Belum sembuh-sembuh. Ada pala kami cuy? Pala kamar? Ada. Yang megang selnya tuh? Iya kebetulan kan memang satu kampung semua kan. Kenal lah gitu loh. Oh jadi lu kenal. Aman lah di situ. Tapi tahu lu, oh ini Babang Tampan nih. Mereka tahu? Tahu. Kan satu kampung pasti denger lah. Lu pernah disuruh nyanyi, Bang nyanyi dong Bang buat kita. Gak pernah gua. Gak pernah? Gua sendiri. Misalnya kalau ada acara di penjara atau ada acara pasti gue yang nyanyi. Tapi biasanya kalau yang apa namanya yang masuk yang digebukin katanya yang kejahatan sama anaknya sendiri ya. Ya itu kasus parah perkosaan. Tuh. Perkosaan sama anak sendiri. Iya memang itu ada. pasti abis tuh. Yang gue lihat sih itu sudah menjadi tradisi ya cuy gitu loh, karena hal-hal yang kayak gitu mungkin mereka kesel kali kan karena anak kandungnya sendiri gitu loh. Tapi kalau kasus-kasus kita enggak. Makanya udah jadi berangkat. Nah ini dia. Bawa cuy pelayannya cuy, inem itu. Gua doang. Inem pelayan seksi. Nah ini dia. Ulah danang upa cenong Wih. Ipok. Upa koni. Ukan mana ngutakina. Ukaronong aja nih sutup. Ukaronong aja. Ini asli kan? Uslani. Nah, lu tahu bahasa itu dari mana?
Apa? Bahasa Unang itu dari mana? Iya, zaman kita dulu lah. Sudah ada itu memang. Lu di Lampung tuh pakai gitu juga? Iyalah. Oh, nyebar di mana-mana Di ya? mana-mana lah kalau itu mah. Lambarda, Lamborghini ya kan. Iya, tapi yang Unang-Unang itu lu ngerti Iya, lo, Opa tahu lah. Koning. Uat lah, uat. Boleh. Daripada ngeliatin dia orang kasihnya setengah deh. Masih panas lagi. Enak loh ini. Indomie. Indomie. Gila Andika Mahesa, parah banget. Tapi dulu inget banget ya, cerita-cerita kita tuh yang awal-awal kangen band. Wah, ini emang ini sih deh, emang tiba-tiba jadi kaya. Kangen band, dapat duit berapa tuh? Masing-masing beli Honda Jazz beda-beda warna. Warna-warni kayak sekolahan PAUD aja ada warna-warni itu. Masing-masing tuh beli Honda Jazz lu warna apa? Gua warna pink. Maksudnya warna merah, gua cat pink. Oh. Kalau ngeselin gitu sih, Pai. Dashboardnya bulu-bulu ya? Bangsat. Si Dodi warna apa? Dodi warna apa lagi? Silver ya? Silver. Wih. Dodi silver, gua Berarti merah. berempat deh. Berenam dong. Berenam ya? Dulu sama Aaron kan. Wih, Aaron juga beli mobil. Beli semua. Itu pertama kali tuh dapat duit segede gitu tuh. Pas apa sih gara-gara RBT ya, cuy? RBT download apa masih kaset kan? Iya. Terus transformasi ke CD kan? Iya. Jadi ya dari situ duitnya meledak kemana-mana. Terus apa? Masih baru lah itu dapat hadiah juga kan kita orang itu. Dari label ya tuh? Iya dapat hadiah dari label. Lu label apa sih dulu awal? Warner. Oh, langsung Warner lu? Warner Musik. Tapi dia perjalanannya sih pecah tuh. Diputerin di angkot-angkot. Kayaknya band yang ngebajak lagunya sendiri lu dah. Iya, gua. Ya kan? Gua sama gitaris dua gua Tama. Hah. Kalau Dodi kan orangnya nggak peduli kan. Lu burning CD. Di burning yang nge-burning tuh si Tama karena dia agak punya lah saudaranya gitu, punya komputer Komputer. nge-burning aja. Lu tawar-tawarin tuh ke tukang CD bajakan. Gua ancam, beli nggak? Anak sokin gua katanya. Tinggal di mana di Jawa? Gua orang sokin. Ya. Canda cuy. Nah, tiba-tiba angkot muter-muterin lagu lu, Iya gua ancam juga. disuruh muter gitu. Iya kan rumah gua pinggir jalan cuy. Angkot memang muter di situ-situ aja kan. Panggil temen yang nyopir satu, puterin satu. Wih temen gua kayaknya suka. Ya apa itu? Ya nggak semua kayak supir-supir itu gimana caranya puterin ini gitu gua. Kalau nggak mau balok gua siapin gitu gua jangan anjing. Bangsat. Sampai-sampai ada ngaku kangen band beneran tuh ya, palsu ya. 5 orang. Ini gua tuh, dari gua tuh. Bengkulu, dari Jogja, dari Palembang, dari Lampung cuy. Ngaku kangen Apapun band itu tuh? iya. Ngakunya gimana? Ya dites satu-satu kan. Termasuk iya dites satu-satu suaranya. Nggak ada yang masuk. Terakhir Dodi nggak masuk juga. Akhirnya Dodi, Pak ini lagu saya. Vokalisnya dari penjara gitu cuy. Tunggu deh, lu penjara berarti 3 kali ya? Iya dia. Yang ketahuan sama media 3. Ya yang nggak ketahuan hampir 6 lah. Ini acara apa sih? Acara Gue tuh pandai sama dia gini-gini nih. Kalau kita ceburin aja nyeburin sendiri. Jadi kalau sama dia tuh gak usah nyeburin, dia nyebur sendiri udah. anjing ngapain ya mancing ngegoreng aja kerjanya. Oh, sama satu, ada video viral, kayak video lama banget deh. Lu sama penyanyi biduan, terus terus diceng. Bukan. Biar lu lupa lo gua kasih minum nih. Enggak, Biar lu lu lupa gua kasih minum masih nggak lupaan. Memang. di video lu. Bangsat cuy. Bini gua nonton cuy. Enggak, ini Apa-apa. positif. Ini lu penyanyi cewek tuh kayak ngecengin lu gini. Ih, apaan sih? Tahu enggak lu? Oh, Gitu. tahu. Tahu video itu kan? Tahu. Yang kayak lu nyanyi. Terus dia nyanyi duluan. Baru lu. Dia meng-underestimate lu untuk nyanyi. Iya. Dia kan kayak Nggak yakin gitu. Iya, nggak yakin. Terus Nggak kayak yakin lu lu lagi nyanyi bukan dilecokin. penyanyinya nih, ya. Iya. Terus siapa cuy? Ada lah diangkot gua.
Hah? Jadi di mobil angkot itu zamannya anak-anak sekolah tahun 2006 2007 lah ya. Jadi lagu itu kan memang tenar di angkot. Jadi anak-anak sekolah ini cowok gua loh, ini nyanyi cowok gua. Gua kan di situ anjing lah mati gua. Kalau tahu gua nih rambut gua masih segini cuy. Axl Rose. Jangan main-main lo segini, jeng lo panggilan lo. Goper mancingnya lo, Pak. Enggak, tuh cewek nyanyi. Cewek itu jadi angkot itu nyetel lagu gua, dia sambil nyanyi cuy rame-rame sama temennya. Selayaknya gitu kan. Ya gua di depan, jadi temen gua supir, gua di sampingnya cuy. Enggak yang di panggung. Oh iya di panggung ada video juga di panggung. lupa gua tapi itu. Yang Gimana cewek gitu? cewek itu mengunderestimate lu. Oh di Kalianda ya? Iya, yang hajatan tuh. Iya, jatan ya? Oh Iya. acara organ itu ya? Iya, nah itu netizen ngebully tuh cewek banget tuh. Jadi itu sebenarnya kalau mau diceritain lebih laknat lagi tuh. Eksklusif hanya di PWK. Jadi cuy, gua itu sama adek gua lewat ada organan lapar gua itu. Ini cerita aslinya nih. Jadi kita nggak bisa nyalain mbak itu juga cuy. Yang nyanyi Lu nggak itu. diundang? Nggak diundang. Datang aja. Datang aja kebetulan adek gua kenal. Wih, ada teman kita di dalam kondangan. Yuk situ aja. Ya udah gue kan artis tahu semua ada orang masuk. Iya. Wih. Begitu kita orang masuk disambut, coy, Mas Andika, mau dalam mati gue bala ini pikir gue kan. Gue udah gak ada yang kenal bajingan kata gue kan. Dan akhirnya lu dipalak nyanyi. Palak nyanyi. Oh. Nyanyi lagu Pancepondang. Enggak, lagu lu. Iya, kan ada pertama kan nyanyi lagu Pancepondang, Ya. terus lagu gua gitu loh, seling-selingan gitu cuy. Yang bukannya aku Sengaja meninggalkan kau sendiri. Itu lagu Pance kan. Hmm. Baru nyanyi lagu gua, terus nyanyi lagu Wali gitu. Iya. Ya. Udah lah gak usah dibahas weh. Terus akhirnya gimana? Mbak itu udah meninggal sedih bener gua. Hah, yang mana lu? Belum. Oh gila, anjing lu masuk. Gua baru mau merasa bersalah ini. Lo tau gak ketika Gopay langsung diem. Ah bener cuy, lo polos lo aja. Sorry ya. Sorry. Kalau ketemu Gopar gak pernah serius gue ngobrolnya. Pasti obrolan kita liar pak. Iya, makanya kita kan. Itu agak ditit ya. Iya. Tapi kalau udah keceplosan gak apa-apa lah udah. Apa saja cuy. Tapi ngomongin Panceponda, itu lagu favorit gue juga. Ya. Demi Kau dan Si Buah Hati. Itu kayak apa yang kita lakukan tuh buat anak nih. Iya bener. Sama kayak lu kan buat anak lu. Iya. Gue ngeliat tuh tahun kemarin lu tuh akrab banget sama anak lu yang cewek yang udah gede. Ya. Itu baru ketemu lagi cuy. Iya semenjak kita berpisah, divorce, memang nggak pernah ketemu kan cuy. Berapa Jadi tahun? terakhir itu gue ketemu anak gue itu usianya 6 tahun. Ketemu-temu SMA cuy. Lompat gue. Mau masuk SMA ya lah ya? Mau masuk SMA kelas 1. Siapa namanya cuy? Kirana. Kirana. Iya. 125 dong CC. Adanya kan Supra X. Sepupunya Sogun. Sama Fish Air. Fish Air. Pertama ketemu tuh gimana? Tunggu deh. Lu nggak dibolehin ketemu sama dia? Gue nggak tahu ya, nggak dibolehin ketemu apa enggak. Yang jelas, gue kehilangan jejak kan. Gue mau mencari, tapi gue gengsi gue PL juga gue gitu loh untuk Yeah. ngubungin mantan gue kan gitu loh. Karena yang harus mereka paham, gue itu bukan gengsi sebenarnya. Gue lebih ngormatin apa? Karena udah punya pasangan kan cuy. Iya, menghormati. Takut kita ini kan mantannya. Ya, Ketika ya. kita ngechat atau kita ngajakin ketemuan dia, maka akan terjadi salah paham tuh nanti sama Takutnya suaminya seperti gitu. itu. Jadi gue diam-diam aja nyari lewat medsos gitu. Ketemu di medsos, mulai gue DM-an, balasnya bisa 5 hari sekali, kadang sebulan sekali gitu. Dan lu pasti tahu dong dia akan mengadu ke nyokapnya. Iya. Dan lu udah tahu resiko itu. Iya sebenarnya ya gitulah cuy. Gue, aduh kalau ngomongin anak, yang lain aja lah, gembira-gembira aja. Iya.
Ya, gue bakalan tahu. Kok lu ketawa sih? Suruh siapa ketawa? Gue sama Ara nih. Ya, karena memang ini akan menjadi beresiko kan buat gue cuy, ataupun dia gitu loh. Karena memang berpisahnya itu kayak nggak enak kan, gitu. Karena gue memang pemakai berat kan gue pada saat itu kan, gitu. Dan lu pertama kali ketemu itu setelah berapa lama DM-an? Sekitar hampir 7 tahun lah coy. 7 tahunan lah. Gue baru menyadari anak gue sudah dewasa, udah main medsos nih gitu. Jadi jawabnya jarang, gue lihat pertemanan dia siapa aja. Akhirnya temennya tuh DM-an sama gue, minta nomor teleponnya. Gitu, pelan-pelan gue cari. Tahu nggak sih Anita kalau saya ini bapaknya Kirana gitu loh. Tahu sih Om, tapi Kirananya kayaknya ya mungkin karena gue hormatin punya papa baru kan. Kirananya kayaknya taunya itu papahnya gitu loh. Karena dari kecil kan cuy. Udah suatu ketika ada momen memang kayaknya acara bulan puasa juga kayak mereka bukber gitu. Nanti kalau ada Kirana bisa video call nggak sih Anita? Ya Om aku coba ya Om gitu. Akhirnya Anita itu nelpon gua, sampingnya Kirana, sisa mereka berdua dari teman-temannya udah pada pulang. Ya udah, lagi apa Om? Lagi ini, kenal nggak Om sama ini? Sampingnya Kirana, udah mulai tangis haru di situ. Wah, dia langsung tuh. Langsung gemeter badan gua. Gitu. Lu udah selama dari gila, udah gadis cuy. Iya, 16 tahun ya? 17 tahun? Iya, apalagi sekarang. Udah lewat nih. Dari hasil pertemuan gue itu kan. Jadi gue pikir ya gue menyesali gitu loh apa yang terjadi gitu loh. Gue bukan menghindari sebenarnya, cuman gue menghormati. Bagaimana caranya dengan berpisahnya kan nggak enak gue nih divorce-nya. Karena posisi gue di penjara perstek gitu aja loh. Udah di dalam penjara gue dikasih surat kecuali gue di luar coy. Kalau gue di luar gini kan enak lah. Oh kita berpisah. Oh iya baik-baik. Sorry ya selama ini kan gitu nggak. Ini gue datang, gue kikir gue ini dibesuk cuy. Sama bini gue ini. Lu udah seneng tuh? Seneng dong. Temen gue ngomong pakai minyak wangi lu gila. Lu ketemu bini lu jangan ketara susah di. Oh jelas. Dipinjemin jaket, gue pinjemin celana panjang kan. Udah sok keren gue di ruang besukan. Apa kabar? Sehat kata gue. Mudah-mudahan kamu sehat terus ya di sini. Alhamdulillah, doain aja. Mudah-mudahan kamu cepat berubah. Ya ngasih motivasi segala macam. Terakhir kasih surat tuh. Aduh. Begitu gue balik pengadilan agama cuy. Aduh. Sok lah cuy. Titik terendah bagi gue itu. Nggak semua orang tuh mampu ngelewatin itu semua. Karena yang gue pikirin adalah memang kesalahan gue cuy. Tapi yang paling berat adalah ketika meninggalkan anak-anak. Gue nggak akan bisa berpisah karena gue pikir ya gue gagal nih jadi suami, tapi kan belum tentu gue gagal jadi seorang ayah coy. Gitu loh. Kasih kesempatan gue gitu loh. Dan kesempatan itu yang hilang dari lu. Iya. Momen itu yang hilang gue. Itu yang jadi sesalan dari dulu sampai sekarang tuh batin gue masih bertolak belakang cuy gitu loh. Kenapa sih Kak harus momen-momen yang memang dari kecil gitu. Gue harus tahu dia sudah dewasa gitu. Kayak sekarang kan makanya anak-anak gue dari kecil gue urus semua cuy. Karena gue nggak mau ketinggalan momen yang sudah hilang. Nggak mau mengulang kesalahan lagi. Melakukan kesalahan yang dulu gitu. Pak, tunggu deh, pas lu ketemu sama si Kirana tuh, lu ngomong gimana cuy? Pasti kan speechless ya? Gak tahu ngomong apa ya? Aku gua gila cuy. Ya maafnya ngomong lo. Dia udah dewasa banget. Jadi kita jalan itu kayak pacaran cuy. Tingginya lebih tinggi dari gua lagi. Boleh kan. Ke mall sama jadi, dia. kaku bener gua mau ngomong apa gitu. Jadi ada suatu momen yang memang bundanya ikut. Bundanya gue suruh pergi akhirnya ke sana. Gue ngobrol berdua, tanya lo itu. Nangis gue dalam mobil tuh, gue pegangin tangannya, gue cium-ciumin, maafin ayah gitu. Ya jadi penyesalan gitu dalam hidup gue. Dianya malah malu. Udah jangan nangis, Kirana nggak marah gitu. Tapi kan gue ngerasa ya ngegugurin dosa gue dengan cara gue minta maaf pasti kan gitu. Dan akhirnya paham dia gitu. Dan lo lebih plong dong abis itu? Lebih plong alhamdulillah. Pegangan tangan masih kaku kan. Ketemu mau ngobrol dia sama bundanya. Udah gue coba. Kita liburan tuh sama Aloy. Ngajakin ke laut gitu. Jalan tiba-tiba dia jalan sama gue pas sengaja sama mereka biar gue jalan berdua. Dianya takut gitu. Ngalamin itu gue cuy. Anak sendiri takut loh sama gue. Aduh. Begitu dia berani guanya gak berani gitu loh. Kayak orang pacaran gimana sih deketin cewek gitu. Gak berani guanya. Udah diomongin sama bundanya kamu harus ini nih sama ayah gini. Ya udah tuh jalan gue berdua. Dia orang di belakang tuh Aloy si Bunga kan jalan di belakang, gue jalan depan tuh berdua. Gue pegang tangannya dia narik gitu. Lari dia ke bundanya lagi. Waduh, sampai sekarang akrab gitu. Artinya begitu dia diomongin bundanya butuh keberanian ngakuin gue nih ayahnya, dia berani, gue yang nggak berani akhirnya. Gitu loh, ada momen yang di hotel itu memang harus kita berdua ketemu. Tidur berdua tuh masih kaku, cuy.
gitu loh. Waduh, kok dia berani, gue malah nggak berani gitu. Ini kan anak gue, ayo dong berani gitu loh. Berani dik gitu. Lu ngumpulin keberaniannya tuh gimana? Perlahan gitu loh. Gue yakin ini anak gue mampu maafin gue gitu. Karena kan gue ngerasa berdosa banget gitu loh. Ya sampai dewasa cuy, gue nggak udah 6 tahun sekarang udah. Pas lu ketemu tuh 17 ya? Ya 17 sekitar segitulah gitu loh. Artinya waduh, 11 tahun lebih lu ketemu. Berat memang gitu loh. Ketemu anak kita tau udah gede gitu kan, jalan sama kita kaku. Sampai masuk Lambe Turah kan gua. Punya pacar baru, gua DM sama gua cuy. Kata gua, lu hapus nggak? Itu anak gua bukan pacar gua bilang. Kalau lu nggak hapus, gua pastiin apa yang gua punya, harta gua pasti gua tuntut lo, gua bilang. Kali ini lu nggak akan lepas dari gua. Itu anak gua, tolong dihapus akhirnya. Jalan gandengan di mall itu. Oh, sempat dikira pacaran. Sangkain pacar gua kan itu. Ngamuk berat, woi papang tampan gini playboy gini. Ya biasa lah, namanya lambe-lambe. Iya. Tenyom itu kan ada aja ya kan. Ngegoreng ya kan. Gue kaget nih tuh cuy. Di Instagram gue itu udah mulai rame. Gitu loh. Banyak banget. Itu siapa? Anak gua. Orang gak ada percaya juga kan cuy. Anak yang mana kata dia kan. Ya orang kan sebagian nuduh gue ini umurnya 30 gitu loh. Padahal 60 nih. Bayangan sama gambaran kan gitu. Pada gak percaya tuh anak lu ya awalnya. Pada gak percaya. Wah, produknya Andika kayaknya begini gak percaya gua gitu ya. Bagus-bagus kan. Orang berpikirnya Brabro manggil gue itu kan Brabro besok ngeliat anak gue langsung, bang lu ini ternyata udah tua. Anjir gue bilang. Padahal gue udah kakek-kakek nih. Lu 8 berapa sih lahir? Gue 83. Oh sama Lighting kita. lu pelapai gue. Iya 83 kita ya. Bulan apa? 4 Siko November gue 12 November. Oh iya 42 lu kita tahun ini anjing nih. Gak kerasa aja ya. Siram air lah. Tapi bedanya adalah lu udah beberapa kali melewati pernikahan. Gue sama sekali belum. Gimana? Kasih tips. Kasih tips gue. Gimana? Gue belum pernah menikah seumur hidup. Nah, nih gue jelasin Pak. Karena mungkin gue banyak ketakutan. Bukan ketakutan kalau lu banyak milih Pak. Enggak, kagak. Banyak milih. Kagak. Udah kurang apa sih lu? Cinta pertama lu aja udah jelas itu. CT pai. Itu bukan keterlambatan, bukan keseharusan gitu loh. Cuman memang kita nggak akan pernah tahu tantangan seorang laki-laki itu ketika kita menikah mampu ngelewatin badai ya. Karena lu ngerasa lu nggak trauma dari cerita teman-teman, lu nggak akan nikah. Bener. Datang temen kayak gua misalnya datang pai gua, wah nikah kemarin lu curhat. Jadi lu rasa trauma lu takut mundur lagi gitu loh. Dan itu yang buat kita bukan laki-laki pai menurut gua. Laki-laki itu kan yang diambil adalah tanggung jawabnya. Jadi kayak kesannya kita pacaran gonta-ganti pacaran juga, ya itu sebenarnya kayak nikah ngejalanin, tapi lu nggak berdua aja ngejalanin hari-harinya. Pacaran kan misalnya lu ngejalanin hari-hari berdua nih, paling seminggu sebulan putus nggak ketemu lagi. Tapi kalau dari bangun tidur kita bareng-bareng ngurus anak beda cerita, pai. Iya sih. Beda cerita. Ada kelucuan dalam diri kita. Begitu anak kita nangis, ternyata kita ngurus anak gitu. Ternyata kita nih bangga punya anak gitu. Ternyata anak ini adalah mimpi kita. Kalau sekarang lu taruh lah, sorry ya pai gitu loh, karir lu bagus memang, tapi tidak ada mimpi lu. Mimpi itu sebenarnya bukan dibangun dari diri kita. Ketika kita menikah punya anak, mimpi kita itu di anak kita, pai. Banyak mimpi dan harapan di anak-anak gitu loh. Dan kita harus sadar betul, udah pala 4 pai. Ntar gue nyari buka Bumble dulu. Oh ya. Lu nggak perlu buka Bumble sekarang ini. Bagaimana caranya lu punya anak nganter anak ke bimbel, itu yang penting. Iya. Kalau Bumble itu udah jadi keseharian kita untuk searching. Tapi kalau bimbel nganter anak bimbel, itu ayahnya, ayah masuk sekolah, seneng pak. Baru belajar Pitagoras. Tapi itu jadi cuy. Nikah lu kan tahun ini kan? Sama Cina. Ya lu jangan nyerang gua terus, ge. Ini kan udah mulai kita sedikit nyerempet buka-bukaan kartu nih. Iya. Kan? Tapi kalau ditantang nikah, kita aja masih takut gimana? Kalau ditantang masih nikah berarti lu bukan laki-laki sejati, Pak.
Oh, masih banyak mikir gitu, masih Iya. banyak perhitungan. Bukan banyak perhitungan, rasa trauma yang mendalam itu kan nggak seharusan berlarut-larut lu pikirin kan? Iya, iya. Karena kan hidup ini terbentur menurut gua. Wah, iya iyalah. yang lo jalanin saat ini, Pai, terbentur, hancur judulnya. Bener gak? Nih gue jelasin, lo jalanin hubungan. Iya. Iya kan, terbentur, putus. Putus. Jalan lagi, terbentur Putus. lagi, putus. Lama-lama hancur hati lo. Dan lo menghancurkan perasaan orang lain juga kan? Mau apa? Ya iyalah. Pai, ketika kita putus sama pasangan kita satu sama lain. Misalnya gue yang diputusin gimana? Lo nggak mungkin. Udah par. Rokok lagi sebatang. Anjing. Gua setiap podcast sama lo sama Vincent Desta emang anjing. Pasti ngerokok gua. Gila 6 tahun gua nggak ngerokok, kebakar kalau ketemu lu bingung. Gua begitu acara Pindas kan. Udahlah, lu mah satu label sama gua, nggak sok-sok sip, bongkar aja sudah semua kata anjing. Yaudah kata gua. Tapi boleh tuh, prinsip lu tuh boleh tuh, bakal gue terapin tuh. Gue pikir kan nama yang kemarin tuh lu bakalan jadi tuh, Pai. Gue berdoa, wih akhirnya temen berauk nih kan. Jadi orang ini kan. Ya udah positif jadilah, nggak mungkin nggak. Kirain gue nyerang dia ya. Ini MC-nya bisa ganti-ganti. Pikir gue bakalan jadi loh, jadi gitu loh. Karena gue lihat, ya dia juga sudah berubah kan. Gitu sama lo sama-sama berubah apa dari momen keseharian lo orang berdua gitu. Gue kan nge-like-in terus tuh. Ya anjing. Maaf ya Cing. Tapi itu Maaf ya Neng. tapi itu serunya kehidupan ya. Tiba-tiba kita nggak tahu sama siapa ya. Nah. Menurut lu nih ya? Lari dari kenyataan ini. Obrolan ini mulai lari nih. Menurut lu kalau misalnya menikah, lu kan udah berapa kali lu ya? 26 lah. Dari semua kegagalan, akhirnya lu menikah lagi dengan sekarang gitu kan. Yang lu dapat apa? Yang gue dapat Pernikahan apa itu pernikahan? Yang gue dapat adalah memang kalau dulu ya Pai, gue kan nikah siri Pai. Oh, lu nggak pernah resmi? gue nikah siri. Jadi ternyata memang ketika kita nikah siri itu salah ternyata Pai. Emang apa? Ya nikah siri itu kan cuma beberapa orang saksinya. Ternyata begitu kita nikah resmi, ngundang teman-teman, ngundang orang-orang, Beda doanya nyampe. Selamat ya, selamat kan doain semua. Iya, Ketika salaman. Kalau nikah siri kan, ya saya pulang yuk kesot gitu. Iya. Apa? Bisa nyerang gua lagi loh. Anjing. Lain. Stick PS, Pak. Stick PS. Ganti formasi nih 4-4-2. Iya. Tiki-taka dong, tiki-taka. Bertahan. Ganti ya, gak bertahan deh. Oh gitu cuy. Bahaya kalau nggak 4-2-4 ini. Markingin semua lain. Bahaya Gopa ini jago kan PS. Oh gitu cuy. Jadi itu yang lo dapat selama pernikahan tuh. Ternyata Harus resmi negara lah ya. negara. Bukan agama doang. Ya. Oh selama ini lu siri terus ya? Ya. Ting tong. Kayak balik ting tong. Karena kedudukan hukumnya mungkin nggak kuat ya dari Ya, pihak perempuannya ya. pasti. Makanya lu menyarankan harus resmi. Gue nikah siri itu karena gue ngerasa juga memang gue belum siap sebenarnya Pak, sama kayak lu. Gue belum siap nikah. Tapi kan orang tuanya nuntut kita harus nikahin anaknya. Paham nggak lo? Iya makanya. Kita pacaran nih sehari, 2 hari, 3 hari, orang tuanya pasti nanya dong, ini mau sampai kapan? Gue bantalin aja label. Label nih, kita sibuk nih. Nggak boleh nih, Nggak gawat boleh. nih label gitu kan. Iya. Jadi ini aja lah nikah siri dulu gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu kalau mau gitu. Jadi lebih ke situ gua gitu. Karena gua Oke. ngerasa ya gua masih make kan. Iya. Satu tuh masih narkoba gila, gua masih menikmatin hidup lah gitu loh. Sampai sekarang. Sekarang masih bawa 2 kilo gua. Benen telepon Benen. Oke sekarang kita akan main STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Wow. Septo Anggito, Bang lu gak kangen sama model rambut camuri, cakar muka sendiri? Ada gak sih kepengen kayak gitu lagi?
Kalau gue pribadi cuy, kalau gue sih sebenarnya rindu gitu, tapi sekarang itu lebih nggak tahanan kali ya, panjang dikit baunya potong gitu, panas. Kalau dulu kan memang di samping kita pemakai cuy, sebenarnya kan pakai itu matanya merah cuy. Jadi gua tutupin semua mata biar gitu loh. sayu, biar sayu ketutup gitu. Dan memang momentumnya memang eranya memang kayak gitu cuy. Pada saat itu 2006 2007, bohong lah siapa yang nggak pernah rambutnya comori lah. Asli. Gitu. Pasti orang pernah ngalamin itu gitu Sasuke loh. semua rambutnya. Anak PWG aja Begitu iya. semua nyakar-nyakar. Artinya memang eranya seperti itu. Kalau sekarang kayaknya kalau mau era kayak gitu kayaknya diketawain gitu. Iya. Yang pertama itu, yang kedua kita sudah dewasa kan, anak kita udah tumbuh remaja. Iya, masa begini Jadi rambut bullying lu? mereka. Iya. Woi, apaan nih bro? Itu. Tuh, ini udah bukan eranya lagi ya, Septo ya. Berikutnya, Safan 12, pengalaman yang paling gak terlupakan di backstage bareng Kangen Band apa aja bang? Aku tahu gua. Anjir. Ya yang ada bangsa. Yang nggak manggung tiba-tiba kemana? Siapa Iya, tuh? gua lah. Bangsat lu. Ketemu di mana sih sama orangnya itu? Di Medan. Manggungnya di Aceh, transit di Medan yang hilang loh. Iya. Ya gitulah. Iya, Namanya dulu. perjalanan. Dulu. Kan udah gue jelasin, terbentuk saat ini ya kan. Udah sih jangan nih. Awas ya. Manggung tiba-tiba vokalisnya hilang tuh epic banget sih itu. Vokalisnya mana ini? Lagi sama cewek bang. Dan gue nggak tahu begitu lewat darat ke Aceh itu jauh cuy ternyata kan. Nggak nutup waktunya. Akhirnya siapa yang gantiin tuh? Yang ganti Dodi. Dodi nyanyi? Dodi yang nyanyi. Bangsat juga anjing. Oke, kita lewati Savana ya, nanti sering kebongkar nanti di sini. Raflikur. Gimana perasaannya bawain lagu Ari Lasso di depan orangnya langsung? Oh, yang tahun baru ya? Iya. Ya jadi tuntutan sekarang gitu. Kalau kangen band manggung bawa lagu Ari Lasso dong, satu lagu gitu. Yang mana sih cuy lagunya? Apa Arti Cinta? Oh. Iya, Arti Cinta. Jadi tahun baru kan tukeran lagu tuh. Yeah. Vokalis gua, Jambrut, bintang tamu ini Ari Lasso. Sama itulah, biasalah TV kan ada penyanyi dangdut gitu. Gitu. Jadi seling-selingan ganti-gantian bawain lagu. Yang bawain Itulah. lagu Jambrut siapa? Yang bawain lagu Jambrut Ari Lasso kayaknya. Oh iya, Ari Lasso. Jadi datang gini nih, tetet. Ide. Siapa yang ulang tahun di sini? Gimana? Bukanlah dia nyanyiin Pelangi di Matamu. Pelangi di Mata ada yang lain. Iyalah, ada yang lain. Oh, lu bawain lagu Ari Lasso. Gua kebetulan dapatnya lagunya Ari Lasso. Dan sekarang banyak yang minta lu bawain lagu Ari Lasso. Gua kan ngeri-ngeri sedep juga cuy, karena sekarang perundang-undangannya agak ketat kan, tapi Wah, iya lagi. Wah, kalau bahas itu bisa satu episode ini. iya. Iya. Kita bahas yuk di luar sana. Gua takut kan, tapi ya namanya kalau gue berpikir gue ini bukan penyanyi, gue adalah pengemis gitu loh. Pengemis dari orang-orang itu. Kalau orang itu minta lagu, maksud kita nggak kasih sih? Mereka bayar cuy nonton kita. Iya. Gitu. Kadang gue nyanyiin juga gitu loh. Oh gue bang yang itu bang. Lah pengemis kan dikasih. Ya iya Lu kan, yang ngasih kok. Iya kita kan dikasih duit sebelumnya. Kita yang ngemis kan, biar mereka manggil kita Oke. cuy. Gitu. Jadi lu akan mentaati apa yang mereka minta. Menghargai lah ya. Oke. Tuh udah kejawab Raflikur. Berikutnya. Oh deh. Habis ya pulang. Belum satu lagi. Satu pertanyaan lagi buat Andika Maesa. Apa itu? Ini Rokok biasanya gua habis kita banyak nih gue rokok. Kacau hari ini. Ini kita wah nih bangsat nih dia bakal dimainin sama dia. Kita punya segmen namanya CT. Apa tuh? Cerita terakhir. CT. Cerita terakhir. Oh, kirain Kairul itu. Salah ya, cuy. Maaf ya, Bos. Bos gua juga, cuy. Ya, anjing. Bos semua orang kayaknya. Iya. Maafin Oke, ya. cerita terakhir. Nah, CT ini. CT Apa terakhir. singkatan? Cerita terakhir. Oh, cerita terakhir. Tadi udah gue jelasin loh. Iya, makanya cerita apa coba terakhir. yang gue jelasin tadi? Oke. Enggak yang gue jelasin tadi. Cuy, kalau misalnya lu diundang podcast, Ya. apa pertanyaan yang pengen banget ditanyain ke lu gitu? Gue pengen banget ditanyain tapi belum pernah. Gue sih pengennya ditanya bagaimana lu dari, ya itu tadi ya, bahas terbentur. Lu kan dari orang nggak bener nih. Mau nggak mau sekarang kan ya maafnya ngomong gue ada nih. Yeah. Seharusnya jadi motivasi kan.
gitu. Banyak anak band sekarang tuh salah jalan. Iya. Di Lampung sebagian gitu, di kampung gua. Gua pengen itu yang ditanya, gimana sih caranya lu bisa jadi penyanyi terus dikenal orang gitu kan? Dan gue pengen itu karena anak-anak band sekarang menurut gua nih, bukan semua anak band ya. Ada sebagian di kampung gue tuh attitude-nya kurang. Attitude-nya kan, karena yang gue pikir itu adalah ngeband itu bukan sekedar ngeband ataupun skill, tapi attitude juga harus kita pakai. Itu setuju. Gitu. Karena gua mau siapapun dia, mau umurnya di bawah gua, pasti gue panggil dia senior gua, cuy. Iya. Gitu loh. Nah, gue pengen tuh yang kita bahas itu gitu loh. Karena gimana sih cara sukses-sukses itu kan bukan terbangun sendiri. Gorengan ini kan nggak mungkin datang sendiri, cuy. Ada proses kan. Jadi jawabannya adalah attitude. Attitude. Penting tuh. Ada penting banget. Adab, attitude, skill lu tuh tinggi tapi adab lu jelek. Teh ya. anjing. Iya, lu mungkin Teh anjing. Teh anjing. gua udah usah halusin tai anjing. Kalau ngobrol sama Pinde sama aja deh. Gitu nggak bisa ngindar gua. Coba kalau gua ngomong kul, ya dia orang ini sih cuy. Iya, enggak. Bakal diserang lo. Oh iya, Bakal positif diserang. ya kan. Bakal Bangsat diserang. nih orangnya. Tepuk tangan buat adik yang lain dong. Terima kasih coy. Thank you, coy. Udah main di warung kopi gua. Thank you.